Selamat datang di Kokonat, tempat kita membahas seputar kehidupan nyata dengan cara seharusnya. Mhm. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang urban, ya kan? Ya. Urban legend. Oh ya maaf kalau kedengeran suara apa? Kita lagi syuting di Dokter Gigi ini, suara bor Dokter Gigi. Ada ngejiut gitulah, ngejiut. Balik lagi ngebahas tentang urban legend Aha. yang ada di Bandung. Ya mungkin di antara ya maksudnya yang nonton ini ya udah tahu lah sebagian besar mungkin ya cerita ini. Apalagi orang Bandung kan udah pasti tahu. Cuma ya mungkin di sini kalian bisa tahu, bisa ngelihat gimana pendapat kita bertiga tentang mitos-mitos yang ada di Bandung ini. Yap. Jadi jangan lupa nanti di like, subscribe, juga bukan follow apa sih? Ya benar. Di-share. Di-share. Iya. Kalau nggak di-share, didoain semoga dihantuin nanti sama kita. Oke. Yaudah dari Bahas seputar Jalan Tongkeng lah ya. Terus terang, gue sendiri nggak terlalu hafal. Gue belum pernah dengar cerita tentang di Jalan Tongkeng ini. Jadi sorry kalau gue harus sambil baca. Tapi menurut cerita yang gue baca emang nyeremin sih, nyeremin banget. Konon katanya ada hantu di Jalan Tongkeng, hantu prajurit penunggang kuda. Seramnya lagi, sosok ini berkeliaran tanpa kepala dan kepalanya buntung. Konon kabarnya jika kita ingin melihat hantu prajurit tanpa kepala ini, kita hanya perlu meniupkan peluit di jalan pada saat tengah malam. Nggak lama, prajurit tersebut akan muncul dan menghampiri. Rumornya ia mengajak si peniup peluit itu untuk mencari kepalanya yang hilang. Rumornya seperti itu. Terus cerita masyarakat yang beredar di sekitarnya adalah ada cerita seorang perempuan, ya sebut aja namanya Susan, yang berbagi pengalamannya ketika pulang ke rumahnya dan harus melewati Jalan Tongkeng. Untuk malam itu, setelah turun angkot sambil membawa tas, dia berjalan di Jalan Tongkeng, entah kenapa tiba-tiba muncul perasaan gak nyaman. Dan jujur dia merasa takut. Dan setelah setengah jalan, tiba-tiba dari arah berlawanan dia mendengar suara hewan seperti ringgahan kuda. Padahal itu tengah malam. Dia mencari, mengubah sudut pandangnya dan mencari asal-usul suaranya. Nggak kelihatan katanya sih sampai. Tapi nggak lama kemudian dia kedengaran lagi suara langkah dan pasti katanya itu adalah suara langkah kuda. Lu ya. Dan kali itu dia bisa ngelihat sosoknya. Ada sosoknya itu tadi laki-laki, prajurit menunggang kuda tanpa kepala. Terus udah. Ya udah sih sampai situ. Sampai sekarang jiwa hantu itu katanya sih masih berkeliaran dan masih di seputar Jalan Tongkeng. Ya nggak ngerti lah, itu yang namanya urban legend, namanya cerita rakyat ya. Karena kemungkinan mungkin di Jalan Tongkeng itu daerah yang berbau militer kan, pemukiman militer ya. Ya mungkin aja sih ada kejadian seperti itu menurut pendapat gua sih ya. Tongkeng tuh di mana sih? Tongkeng itu, aduh ngejelasin. Tahu dulu mah Factory Outlet, di situ yang terkenal apa sih? Sosi. Ke sebelahnya sana sedikit. yang deket itu bukan sih deket Taman Pramuka, belakangnya Taman Pramuka. Oh iya. Taman Pramuka, terus ada jalan ke belakang dekat ke arah Sosi ke sana. Tapi kalau bisa jadi nggak sih kalau misalnya itu mungkin itu tahun berapa dulu, Deng? Itu sih ya udah ada angkot, kalau menurut ceritanya berarti kan udah Ya modern siapa lah. tahu kan ini ya apa namanya? Tukang delman. Iya tukang delman di situ banyak mungkin ya, atau apa ya gimana ya ya kalau positifnya gitu. menurut gua kan itu namanya cerita ya. Kalau menurut gua sih kalau namanya cerita itu kan pasti dibuat dengan tujuan. Nah, itu kan daerah militer kan. Ya. Kadang kan apalagi dulu zaman Soeharto, orang biasa, orang sipil tuh nggak boleh lewat ke daerah militer. Nah, mungkin itu ada cerita dibuat supaya orang nggak lalu lalang di situ. Kemungkinan sih Gitu sih. Terus tahu gua juga kan ada di Garut di atas gitu ya, komplek militer. Nah itu tuh tadinya nggak boleh dilewatin sama orang sipil pas zaman Soeharto, harus muter dulu. Nah cuma akhir-akhir ini udah boleh lewat, tapi dengan kecepatan dibatas 20 km per jam. Dan ada apa? limiternya gitu.
Nggak ada itu apa sih? Polisi Oh. tidur. Itu banyak banget. Nah, itu kan emang mungkin tujuan supaya orang nggak lalu lalang mungkin ya. Mungkin dari mereka tujuannya juga biar nggak banyak orang, jadi banyak curigain mata-mata mungkin dulu ya. Oh, Nggak tahu iya, sih iya. kalau sekarang ya. Ya sih masuk akal juga sih. Makanya ceritanya ya dibuat kayak gitu. Tapi emang bener ada yang ngeliat nggak sih? Katanya. Namanya urban sih lebih sering katanya. Iya. Iya sih ya. Ba. Next story, pohon karet besar di SMA 2. Ih, takut. Letak pohon karet ini bisa dibilang tempat paling istimewa di SMA 2, Bandung. Berdiri sejak zaman Belanda, pohon beringin yang entah kenapa disebut pohon karet ini oleh anak-anak SMA 2 kabarnya sudah memiliki akar yang mengular sampai ke Rumah Sakit Advent. Oh, ya. Jadi Berantem. letak SMA 2 ini ada di Jalan Ciamplas, Bandung. Ya sebenarnya sama Rumah Sakit Advent ini bisa dibilang seberang-seberangan sih ya. Cuma ya lumayan jauh lah, mungkin ada sekitar 300 meter sih. Cuma ya buat akar sih segitu udah bilang panjang ya. Menurut sumber dari beberapa guru yang mengajar, di sana tidak hanya ada pohon karet, tapi juga ada pohon beringin dan mereka bersatu. Makanya ukuran pohon itu sangatlah besar. Konon katanya aura horornya sangat kuat. Karena menurut cerita pohon karet ini dihuni oleh siluman kuno yang bernama Mbah Jambrong. Dan siluman tersebut akan menampakkan diri dan tidak segan menunjukkan kemarahannya pada orang-orang usil yang berniat merusak lingkungan sekitar seperti menebang kayu atau kencing sembarangan. Ada ludah di pinggir. Oke. Kesimpulannya gimana Nah, nih? ini ada cerita dulu ya, maksudnya cerita yang saksi di sana itu pernah ada orang yang syuting di pohon karet itu, dan ketika salah satu dari orang yang syuting tersebut turun dari pohon karet, tangan orang tersebut sudah dipenuhi dengan huruf Sunda kuno. Ada lagi cerita dari salah seorang siswi di sana. Dia bercerita kalau suatu kali dia dan teman-temannya sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saat maghrib, mereka yang sudah selesai dengan kegiatannya lantas tak langsung pulang. Mereka berbincang dan bercanda di bawah pohon karet itu, dan alangkah terkejutnya mereka ketika sesuatu menyentuh kepala mereka dan mengetahui kalau itu adalah rambut dari kepala seorang nenek yang berukuran sangat besar. Jadi gimana? Lu percaya nggak? Enggak. Kalau Oh, dia pasti percaya. menurut gua sih ya, yang namanya pohon gede memang nyeremin. Iya. Karena emang menurut mitosnya isinya kan gitu-gituan lah. Memang yang namanya pohon mah ya di benak gua kepikirnya serem gitu. Padahal mungkin ya cuma pohon. Iya. Merosot beha gua. Tarik mang. Terus ya pas di sini sih sebenarnya ada alasannya sih. Kenapa itu, maksudnya si pohon itu dijaga? Soalnya pohon itu tuh sebagai penahan pasokan air tanah di daerah Ciamplas. Jadi daerah Ciamplas tuh kan di daerah atas ya. Iya, Di aliran utara airnya lah. kenceng. Oh, alirannya kenceng. Jadi buat nahan Supaya nggak banjir ke Bandung. Supaya iya, jadi nahan di ya dia mungkin menampung kali ya. Si Oh, iya gitu? akar-akarnya. Iya. Harusnya bisa begitu. Terus karena pohon itu kan gede banget, jadi kalau misalnya itu ditebang makin panas dan gersang karena salah satu sumber oksigen di Bandung. Tuh. Katanya. Ya sebenarnya kalau Tapi itu kalau lebih misalnya lebih masuk akal sih, makanya mungkin dengan adanya mitos itu ya balik lagi buat melindungi Si pohonnya si sendiri. pohonnya sendiri, makanya biar orang nggak, ya lu tahu sendiri lah orang-orang seenaknya gitu kan, maksudnya kalau di Tapi sini bukannya kalau misalnya kita lihat langsung suasananya lebih beda ya, lebih kerasa gitu, angker apa enggaknya? ya Kita itu kan karena pohon tuh besar, maksudnya walaupun siang mungkin lebih redup gitu kan, jadi kelihatannya angker aja. Maksudnya kelihatannya kalau orang-orang yang buat yang percaya, anjir ngeliat pohon itu kan kayaknya suasananya redup karena banyak pohon kan itu kan, jadi sinar matahari nggak sampai ke bawah. Gua ngomong apa sih? Maaf ya guys. Tapi gua pikir jadinya tujuan kita bahas tentang seputar urban legend ini jadi kayak matahin semua cerita mereka loh.
Ya mungkin emang tujuan video ini begitu. Emang buat Biar patahin orang-orang tuh lebih logika main. lebih main logika sih sebenarnya. Jadi Nggak. jangan kemana-mana Takut lah. takut inilah takut itulah sebenarnya ya. Iya, lebih pikir ke arah logikanya karena memang pasti ada sesuatu. Aduh, gua ada bingung lu udah sekarang di ujung. Mungkin gara-gara permen karet ini, guys. Oh iya, itu pantesan balik lo. Jorok Ricky. Ya pasti karena ada sesuatu hal yang dengan maksud tertentu makanya diadakan cerita itu. Semoga ya memang untuk tujuan kebaikan sih. Iya. Seperti hal sederhana lah kayak gini, kita bahas seputar tentang orang kalau jangan duduk di depan pintu, kata cewek jangan duduk depan pintu. Menurut gue sih bukannya, katanya kan bakal susah jodoh. Kata gue sih bukan susah jodoh, ngalangin pintu aja, ngalangin jalan. Tapi Iya. aku dulu suka duduk di depan pintu kok. Sekarang susah jodoh. Ya emang lu nggak laku. Ya ada sih ada yang turunan, ada yang kutukan itu. Amit ya Tuhan. Ampuni aku. Ada yang bilang jangan bunting kuku malam-malam. Ya itu sih wajar banget ya. Zaman dulu mungkin gelap, nggak seterang sekarang lampunya. Lu bunting kuku malam-malam takutnya tangan lu terluka malah jadi. Dan sakit Lupa. banget kan itu. Iya. Ya hal-hal kayak gitu kayaknya mitos-mitos diciptakan jadi untuk. Jadi sorry buat kalian-kalian yang suka banget sama mitos-mitos. Saya Reza Rainer bukan termasuk orang yang beli mitos kayak gituan. Tapi mungkin ada pertanyaan kenapa kita kontennya kayak gini gitu. Ya karena kalian maksudnya orang-orang suka ditakut-takutin gitu ngertinya, suka ngedenger hal-hal kayak gini, suka bikin cerita-cerita horor walaupun dia takut tapi dianya seneng gitu, ngerti gak sih? Iya, gue sih lebih Ada gak sih? mending sekalian aja nonton film Hollywood gitu yang nyeremin, gue pikir sih ya gitu. Kok Dari- kalian kayak nyindir aku ya? Wah, maksud sih cuma Sedikit. Sudah cerita terakhir ya Cerita. dari dibawain oleh Nang Boru. Nambur, aku mau bobo jangan. Wow. cepet. Jadi di tahun 1980-an jadi terjadi kecelakaan gitu guys ceritanya. Yang menimpa satu keluarga. Gue pengen ngagetin. Ih, fokus dulu. Ceritanya katanya tuh hendak memarkirkan mobil di mana mereka akan makan malam, terus tiba-tiba di arah depan muncul maju mobil lain gitu yang kecepatannya tinggi. Terus tabrakan itu tidak terhindarkan gitu ceritanya. Kejadian itu menyebabkan anak perempuan yang bernama Uci terlempar bersama bonekanya. Iya dong, bener. Gue salah tadi ya, sayang. Hingga ke pinggir jalan. Jadi si Uci itu katanya di dalam mobil loncat gitu loh, kayak mental gitu sampai ke pinggir jalan, ke Babakan Siliwangi, deket pohon Babakan Siliwangi guys, kan. Terus mereka pun dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah. Luka parah dong. Udah. Ini serius, ini hantu. Buru nih ngeditnya gue susah cowok lama. Udah kasihan hantunya udah gak ada harga dirinya lagi gitu loh tawain. Kok Reza? Dia meninggal gara-gara lupa parah. Anjing ini mah geus modar we. Udahan. Capek gue ketawa mulu. Iya tapi kebayang ya. Dia lupa parah anjing. Itu bukan hantu Uci, hantu pikun goblok. Udah jadi ceritanya kayak gitu kan. Luka parah. Jadi sebelum dia meninggal, sebelum dia meninggal tuh, sesudah apa sebelum sih? Sudah meninggal dia nggak akan bisa nanya, goblok. Udah kok Reza. Guys, karena ini error ya. Gua ngantuk. Udah
hentikan. Enggak. Jadi kita ada pembahasan dulu ya, ada pembahasan ya, karena mumpung durasi. Menurut gua sih jalan daerah seputar jalan daerah Babakan Siliwangi memang bukan serem, cuma gelap, banyak pohon gede, terus jalannya juga kan ngular gitu ya, mengular. Emang agak berbahaya sih daerah situ dan Parah. ada salah satu daerah dulu ada rumah makan Babakan Siliwangi di situ juga. Itu gede banget. Rumah makan yang turun ke bawah ke taman yang bisa tembus ke ITB. Nggak tahu. Di Oh, situ tahu. juga ada iya, di situ seputar situ kan ada kebun binatang, ada apa segala macam, memang rimbun banyak pohon dan bikin suasananya ya adem. Stop Yang pasti sih mencuri aduh aja hatiku. bentar gua gatal mata. Kalau menurut kayak tumbal-tumbal gitu sih gua mungkin lebih susah dibantah ya. Kalau masalah kita ngobrolin tentang pertumbalan lah, kalau misalnya anggap lu buka jalan baru gitu, jalan tol, kalian suka minta tumbal, makanya suka banyak Kecelakaan. awal-awalnya suka banyak kecelakaan, itu loh agak lebih susah dibantah sih. Enggak sih, kalau tumbal gue nggak percaya, soalnya gue pernah mobil kebalik di situ. Karena emang kan jalannya Yang ngular jalannya tadi. ngular, terus ada nanjak turun kan. Gue pernah dulu Lagian pembatas SMP. jalannya nggak terlalu kelihatan tuh, yang udah agak mau naik lagi kita kalau keluar daerah Cibulir. Iya, maksudnya Nggak dari terlalu jalannya Yang aja. di tengah kan. Gue pernah istilahnya ngebalik di situ mobil, bukan ngebalik sih. Tahun berapa dulu? Pas belok kekencengan, mobilnya Miring. miring, langsung jatuh. Tapi yang nggak kenapa-napa, jadi ya gue bukan bisa dibilang bukan tumbal ya, emang karena jalannya aja bahaya gitu. Tapi Kalau bisa menurut bisa juga si Uci tuh nyari bonekanya terus digantung di situ biar nggak nyariin lagi. Jadi dia tahu gitu, oh itu boneka gua di situ gitu. Tapi gua nggak nyampe, gimana dong? Bener ya. Iya, daripada daripada si Uci nyariin ke rumah-rumah orang kan, atau Ya kalau Nyari tumbal? dari sisi dukun ya begitu lah ya. enggak anjing, jadi digantung di situ. Nih Uci boneka lo ada di sini, maksudnya gitu tong. Bener nggak sih Ya logika? gue sih mungkin lebih itu tuh peringatan gitu. Kalau lu di situ ya lu ngelihat hati-hati, ini si Uci aja meninggal di sini gitu. Lu jangan kebut-kebutan gitu. Oh. Di sini ya siapa tahu nanti lu nabrak lagi orang lain atau lu sendiri celaka kan, ya nggak tahu gitu kan. Iya, bisa. Oke, Guys. di sini dulu sampai di sini. Jadi sebentar, kita simpulin dulu dari kesimpulan semuanya. Gue pikir sekali lagi, ini semua diadakan karena memang untuk memperingatkan kita untuk salah satu beberapa hal mungkin yang untuk daerah itu ingin kita jangan kita kerjakan atau pengen yang kita kerjakan di daerah itu, lebih hati-hati atau untuk tidak berkeliaran atau apapun demi kebaikan kita semua. Waspada. Betul. Jadi sekali lagi terima kasih buat yang udah bikin Urban Legend. Jadi ada cerita lah. Lu Oke, kan? jangan lupa sekali lagi kalau kalian suka sama video ini, subscribe, like, Dan komen. and share. Share. Oke. Share. Bye. Bye bye. Thank you.